ketika bisnis ownernya lagi nggak ada, ya udah timnya karena hanya biasanya nunggu perintah aja, nunggu instruksi sehari-harinya. Ketika nggak ada, ya nggak ada yang kasih instruksi, akhirnya nggak jalan gitu loh. Karena mereka mungkin bukan karena malas juga sih, bisa mungkin karena kebingungan juga harus ngapain hari ini gitu. Berarti sistemnya yang belum ada tuh, belum dibuat sistemnya yang jelas gitu ya. Tim kamu nggak bisa jalan tanpa kamu. Bayangin kalau misalkan kamu sedang pergi seminggu, sebulan, terus tim kamu yang kerja berantakan. Pertanyaannya, kamu punya tim atau sekedar sekumpulan orang yang nunggu instruksi? Mau tahu? Yuk langsung aja kita bahas dengan Coach Adit. Halo Coach. Halo. Apa kabar nih Coach? Alhamdulillah baik, kabar baik. Alhamdulillah. Gimana kamu kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ya. Coach. Puasa lancar? Alhamdulillah lancar. Oke. Kok jadi saya yang interview ya? Lanjut. Oke gini Coach. Ini kan biasanya kalau misalkan sebagai business owner itu Iya. kan kadang adalah mereka pada pergi seminggu, 2 minggu, entah liburan, entah emang ada project, bisnis gitu kan. Nah, terus timnya berantakan gitu Coach yang kerja di kantornya. Nah, sebenarnya apakah emang seharusnya itu sebagai business owner itu langsung turun tangan untuk mengambil keputusan-keputusan yang ada atau gimana Coach? Oke, jadi ketika business ownernya lagi nggak ada di tempat selama beberapa saat, timnya berantakan, nggak jalan gitu ya, tidak menjalankan sesuai dengan yang seharusnya gitu ya. Jadi apa penyebabnya gitu ya pertanyaannya? Ini kalau saya sih pikirnya ada dua hal ya, dari sistemnya sendiri maupun dari si business ownernya sendiri gitu loh. Ya, walaupun sistem itu juga nanti ujung-ujungnya ya ke mindset business ownernya juga gitu ya. Cuman kita lihat dari sistemnya dulu ya. Karena apa biasanya mereka itu mungkin business ownernya ya belum membuat sistem yang tepat di perusahaannya itu. Jadi sistemnya belum ada. Yang dari simple lah ya. Bisnis prosesnya belum jelas, kemudian prosedurnya, job desk-nya gitu ya. Hal-hal yang memang harus dilakukan secara rutin oleh para timnya gitu. Jadi ketika bisnis ownernya lagi nggak ada, ya udah timnya karena hanya biasanya nunggu perintah aja, nunggu instruksi sehari-harinya. Ketika nggak ada, ya nggak ada yang kasih instruksi, akhirnya nggak jalan gitu loh. Karena mereka mungkin bukan karena malas juga sih, bisa mungkin karena kebingungan juga harus ngapain hari ini gitu. Berarti sistemnya yang belum ada tuh, belum dibuat sistemnya yang jelas gitu ya. Dari mulai bisnis proses sampai ke SOP, sampai ke job desk-nya lah minimal gitu. Ya itu kalau dari sisi sistem gitu ya. Ya kenapa? Mungkin juga semua ujung-ujungnya baliknya ke mindsetnya si ini ya, ke business ownersnya ya. Mungkin karena mereka business ownernya merasa belum saatnya bikin sistem. Perusahaannya kan masih kecil, masih UKM gitu kan. Karyawannya masih di bawah 10 orang misalnya. Ya masih 2-3 orang gitu kan. Ngapain bikin sistem, ngapain bikin SOP gitu kan. Nyapain aja administratif lah atau segala macam. Tapi masalahnya adalah jadi si timnya ini jadi nggak tahu gitu loh. Dia tanggung jawabnya, wewenangnya apa aja, kemudian tugas-tugasnya apa aja sehari-harinya, jadi nggak jelas gitu loh. Dia hanya yang seingatnya aja apa yang diperintahkan oleh atasannya gitu kan. Nah itu kalau sistemnya nggak jalan gitu ya. Nah kalau mindsetnya dari si owner jelas, kalau masih dari sisi owner ya. Pertama ya mungkin karena ownernya merasa perfeksionis sekali ya. Ya jadi dia merasa cara dia yang paling benar gitu ya. Jadi khawatir nanti kalau si timnya melakukan kesalahan, khususnya kalau hal-hal yang berinteraksi dengan customer gitu ya. Kalau hal-hal yang berinteraksi dengan customer itu kan ya namanya juga bisnis yang pastilah di mana-mana owner itu ingin menjaga agar customernya happy terus kan gitu. Ya jadi akhirnya dia tangani langsung ketimbang menyerahkan kepada timnya yang dikhawatirkan nanti malah bikin masalah gitu loh. Berarti sama aja kayak butuh percaya juga ya Coach? Iya, jadi terlalu perfeksionis ya kaitannya dengan ya kurang percaya kepada timnya. Gitu ya. Business owner kurang percaya kepada timnya. Apa yang kurang dipercayai? Mungkin dari sisi kompetensinya atau dari sisi attitude-nya, ya dari sisi motivasi timnya gitu segala macamnya. Yang mana ujung-ujungnya salah siapa? Ya salah ordernya juga kan gitu. Kenapa nggak mendidiknya dan mendevelopnya dengan baik gitu. Kalau apalagi masalahnya adalah kurang kepercayaan dari sisi kompetensi, ya harus di training dulu diajarkan gitu. Ya, jadi
hal-hal yang memang fungsi sebagai seorang leaders mungkin dia lupa gitu ya, atau dia nggak ada waktu kali, dia merasa sibuk dengan hal-hal yang terkait bisnisnya yang lain gitu ya, berinteraksi dengan customernya terus gitu ya, firefighting terus, jadi akhirnya dia nggak ada waktu untuk memikirkan bikin sistemnya benar, bikin SOP yang benar, bikin job desk yang betul gitu ya, dan mendevelop timnya sesuai dengan SOP dan job desk yang mereka harus jalankan gitu. Akhirnya apa ya, mereka nggak percaya juga sama timnya. Ini kan jadi kayak perlombaan tikus apa namanya itu ya, jadi ayam dan telur ya, gimana yang harus duluan harus dikerjakan gitu ya, harus di-cut nih gitu. Siklus ini gitu kan harus di-cut, nggak bisa dibiarkan terus menerus gitu dan menyalahkan siapapun, ya harus di-cut, harus ada waktu benar-benar untuk bikin bisnis prosesnya, bikin SOP, job desk, baru dari situ ketahuan mana yang harus develop timnya gitu ya. Hal-hal apa yang harus diajarkan gitu, paling enggak 80-20 deh gitu ya. 80% itu harus sudah bisa dikerjakan oleh tim. Kalau 20% dari hal-hal yang strategik atau hal-hal yang sangat sensitif, yang kritikal, itu masih bisa dihandle oleh atasannya gitu ya. Yang 20%, yang 80% hal-hal rutin yang harus dikerjakan sehari-hari, hal operasional sehari-hari, itu harusnya ke tim, bukan lagi oleh si atasan gitu. Termasuk pengambilan keputusan masalah sehari-hari ya. Kalau pengambilan keputusan yang masalah yang sensitif, yang kritikal, yang memang insidentil aja, mungkin butuh dari keputusan langsung dari ownernya, itu 20%, jangan lebih dari situ gitu. Oh, udah ada porsi sendiri ya? Iya gitu. Kalau enggak ya akhirnya apa dampaknya? Ya si leader itu sendiri akhirnya beban kerjanya jadi meningkat ya. Jadi dia sendiri overload gitu loh, kelebihan beban kerja gitu ya. Ada nggak ada tim sama aja, dia kerja sendiri gitu kan, repot sendiri gitu ya. Ujung-ujungnya ngedumel-gedumel. Ujung-ujungnya dia sakit gitu kan. Timnya ongkang kaki aja deh gitu kan. Magabut ya, makan gaji buta. Iya. Gitu sih. Oke. Berarti kalau misalkan kayak si ownernya India yang perfeksionis, yang emang nggak kurang percaya, terus kerjaan atau keputusan tuh malah jadi kayak bosnya sendiri yang ngerjain lagi, yang berhubungan sama customer lagi. Nah ini tuh berkaitan sama delegasi juga nggak sih, Coach? Pasti gitu ya. Delegasi kan dengan dia bikin SOP, dengan bikin job list, itu kan bentuk delegasinya juga gitu loh. Hal-hal yang memang harus didelegasikan. Karena ada juga yang owner yang merasa ya tadi dia menyukai pekerjaannya itu, hal-hal yang harus dikerjakan itu, dan dia merasa dirinya yang paling bagus, yang paling hebat di situ gitu ya. Ya dia sendiri punya passion mengerjakan hal itu gitu ya. Jadi akhirnya dia kerjakan sendiri, dia tangani sendiri gitu loh. Ketimbang dilimpahkan kepada timnya gitu. Kadang ini kan pekerjaan-pekerjaan yang operasional, yang sehari-hari, nelfon customer misalnya, atau jawab keluhan customer apa segala macam, akhirnya dia tangani sendiri semua gitu. Atau tentang penjualannya atau apa gitu ya. Karena dia merasa ya itu ahlinya dia di situ. Walaupun pekerjaannya ahli dari si owner, tapi kayak harusnya pekerjaan ini tuh bisa bisa ngedevelop, si owner ini bisa ngedevelop si timnya buat mengerjakan itu kan, Coach. Justru karena dia ahli, dia harus juga bisa mengajarkan itu ke timnya dong gitu. Kalau dia nggak ahli, baru dia nggak bisa ngajarin gitu kan. Dia timnya harus di training keluar gitu kan. Misalnya terkait dengan IT gitu kan, hal teknis ya, nggak semua owner ngerti kan gitu ya. Ya itu dia juga nggak bisa ngajarin gitu kan. Ya timnya harus belajar dari luar, atau memang harus merekrut tim yang memang sudah kompeten di situ. Tapi kalau hal-hal yang terkait dengan yang memang si atasannya ini bisa lakukan gitu, ahli, justru disitulah dia harus bisa mengajarkannya kepada tim. Gitu. Gimana coaching bisa membantu leader supaya timnya ini bisa berpikir dan mengambil keputusan sendiri, Coach, tanpa bergantung dengan ownernya ini, Coach? Kita bicara coaching kepada timnya atau coaching kepada ownernya? Karena ada dua nih masalahnya. Kalau menurut saya sih harusnya ke ownernya dulu yang harus di coaching. Oh, berarti ke ownernya dulu ya. By step. Iya kan? Harus ownernya dulu yang di coaching gitu ya. Terkait dengan mindsetnya. Mindsetnya untuk terkait, misalnya mindset terkait dengan bikin sistem yang benar pada bisnisnya. Itu ya
si owner tuh harus menyadari juga memang penting nih gitu ya, bikin sistem walaupun cuma 2-3 karyawan gitu ya. Justru diawali dari yang simple dulu gitu kan. Karena kalau sudah terlalu complicated, sudah terlalu kompleks, bisnisnya sudah banyak berkembang, karyawannya udah 10 orang lebih, itu akan lebih ribet lagi untuk bikin sistemnya kalau si ownernya itu nggak biasa ya melakukan itu. Ya bikin bisnis proses, bikin SOP sampai ke job desk, form-formnya apa segala macam gitu ya. Ya yang memudahkan tim untuk melakukan sesuatu gitu loh. Ya jadi tim itu daripada setiap hari kali tanya gitu kan, Pak abis ini ngapain, Pak abis ini ngapain gitu kan. Kan dengan baca SOP di situ kan udah jelas gitu. Ya tentunya memang harus di training juga ya kepada timnya cara menjalankan, cara memahami SOP tersebut gitu. Ya jadi mindset si business owner terkait dengan membangun sistem itu harus harus diperbaiki dulu dengan cara coaching. Dan kedua, mindset dirinya yang merasa dirinya paling benar, paling perfect gitu ya, paling jago ya. Mindset terkait dengan ketidakpercayaan kepada tim itu juga harus di coaching dulu. Jadi beingnya si owner ini ya, beingnya atau personnya dari si owner ini yang pertama-tama harus di coaching gitu loh. Karena yang lain-lainnya itu technical aja gitu. Betul. Ya kan? Kalau ketika dia menyadari memang penting untuk bikin bisnis proses, cara bikin bisnis prosesnya ya tidak dengan coaching. Dia harus training cara bikin bisnis proses yang benar, gitu kan? Cara bikin SOP yang benar ya nggak bisa di coaching. Itu kan harus dengan training bikin SOP, gitu kan? Bikin job desk dan lain-lain gitu. Atau dia rekrut aja orang HRD gitu kan? Yang bantu bikin bisnis proses sampai SOP sampai job desk gitu. Misal gitu ya. Yang penting mindsetnya dulu gitu. Tugas dia hanya meriksa aja kan. Setelah itu ya memang pasti akan ada kerja tambahan dulu. Ya kan, untuk bikin bisnis proses, untuk bikin sistem, untuk mengajarkan tim, untuk mulai membangun kepercayaan kepada tim, pasti ada tambahan kerjaan dulu. Sebelum akhirnya nanti pelan-pelan bebannya menurun gitu loh. Jadi di sini memang yang tantangannya ya, banyak business owner yang merasa males, gak mau melakukan itu karena memang beban kerja dia misalnya sekarang sudah 70% gitu ya. Kepengen turun jadi 40% ke 30%, kepengennya langsung turun aja. Tapi ternyata dengan bikin sistem dulu, dengan ngajarin tim dulu segala macam, bukannya turun malah naik dulu nih jadi 90% dulu. Oh, dia naik dulu. Harus naik dulu untuk sementara sih gitu ya. Terus lama-lama turun lagi pelan-pelan bertahap gitu loh. Dan turunnya juga kan biasanya nggak langsung drastis drop, langsung turun ke 30%, 20% gitu kan. Iya, bertahap. Pasti kan ada waktu. Nah, nggak semua orang suka dengan proses yang bertahap seperti itu. Kepengennya instan, cepat gitu loh. Pengennya instan seperti jualan gitu kan, pagi jualan siarannya closing dapat duit gitu. Ya nggak semua kayak gitu gitu. Oke. Benar-benar. Harus ada kesabaran. Juga ada ketelitian, ketelatenan gitu ya. Semua itu baru mereka bisa mau melakukan itu karena dia punya passion yang kuat atau punya why yang kuat ya. Mengapa mereka harus melakukan itu? Jadi pikiran nggak bisa pikiran jangka pendek aja, nggak bisa dengan tujuan jangka pendek aja gitu. Ini membangun sistem ya, membangun kepercayaan tim, membangun tim yang kompeten itu jangka panjang. Kalau bertanya mau berapa lama, minimal 6 bulan sampai setahun. Oh, 6 bulan sampai setahun. Gak banyak yang orang mau nunggu sampai selama itu kan. Iya, benar. Akhirnya ujung-ujung balik lagi. Bakal muter terus karena pengennya instan. Dia nggak nyadar akhirnya beban kerjanya jadi semakin banyak gitu ya, gitu. Akhirnya pusing sendiri gitu. Ya seperti itulah gitu ya. Oke, sampai di sini dulu buat teman-teman sebagai pebisnis yang merasa bisnisnya ingin berkembang dan stuck, langsung aja hubungi kontak yang ada di deskripsi. Ya. Cukup sekian dari aku, Aulia. Saya Ditya Mijaya. Sampai jumpa.